kali mendengar apa yang namanya saham, obligasi, reksadana. Aduh, kayaknya itu benar-benar lagi trendy dan in banget. Kalau nggak ikut, nggak punya, rasanya kayak kurang lengkap. Tapi kendalanya biasanya banyak yang mengatakan bahwa aduh, saya nggak punya cukup uang atau dana untuk memiliki saham atau reksadana. Ya, namanya juga reksadana ya, dana raksasa gitu ya. Salah. Oh, salah? Jangan menganggap reksadana itu dana yang raksasa. Dana besar kan? Reksadana itu besar karena kita bisa patungan. Tapi harus punya berapa puluh juta untuk... No, ratusan ribu juga udah bisa. Serius? Serius. Jadi penasaran banget. Anda penasaran dan ingin punya reksadana? Ikuti perbincangan kami hanya di Mata Uang. Saya jadi senyumnya lebih sumringah karena ternyata reksadana itu ratusan ribu juga bisa dapat. Bener nggak sih Mas? Itu sebenarnya gimana sih? Bener banget. Jadi reksadana itu adalah sebuah produk keuangan yang memang didesain untuk orang awam dan untuk investor yang pemula. Karena investor-investor yang ratusan ribu jutaan rupiah sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Jadi begini cara kerjanya. Investor dengan modal 1 juta, 5 juta, 500 ribu berapapun itu beli sebuah produk namanya reksadana. Ya. Dananya terkumpul sangat besar di sini sehingga pengelola reksadana kemudian bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli deposito, yang ini semua tentu optimal karena banyak yang dibeli ya nggak, karena dananya besar sekali. Nah nanti kalau sahamnya naik tentu dana di sini makin besar, obligasinya memberikan keuntungan, dananya makin besar. Nanti dibagikan lagi kepada para investor ini. Jadi mirip dengan kita patungan. Nah kemudian kita sama-sama patungan ini ngumpulin uang, kemudian dikelola oleh seorang yang ahli di pengelolanya untuk diinvestasikan lagi ke tempat-tempat yang butuh modal besar. Karena kalau saham kan 10 juta udah bisa sih sekarang beli saham, tapi kalau mau optimal Anda perlu ratusan juta. Obligasi perlu setengah miliar. Deposito kalau bawa 5 juta 10 juta dikasih counter rate, tapi kalau kita bawa 2 miliar ke bank tentu kita bisa negosiasi kan, dapat bunga lebih menarik. Bunga lebih menarik. Nah bagaimana caranya kita sebagai orang awam juga bisa dapat keuntungan yang sama adalah dengan cara beli reksadana. Nah keuntungan investasi di reksadana itu apa saja? Ada 3 keuntungan kalau kita mau investasi di reksadana. Pertama, modal kecil. Tadi saya sampaikan, kita tidak perlu ratusan juta, tidak perlu miliaran untuk bisa punya saham, obligasi, dan berbagai macam deposito secara sekaligus. Kita cuma perlu ratusan ribu sampai jutaan rupiah, beli reksadana, dan reksadana ini kemudian akan investkan secara kolektif di produk-produk keuangan yang tadi. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang banyak juga yang mengatakan bahwa saya tuh nggak ngerti saham, nanti naik turun, lalu saya masih melototin gitu angka-angkanya. Nggak usah, karena keuntungan nomor 2 investasi reksadana adalah dana tadi yang besar tadi dikelola secara profesional oleh tim ahli yang namanya manajer investasi. Biar mereka yang melototin angka-angkanya gitu ya. Mereka yang nentuin saham apa yang dibeli, mereka yang menentukan obligasi apa yang dibeli, karena mereka memang ahli dan kita nanti akan terima laporan saja setiap bulan. Gitu caranya. Kadang-kadang merasa bahwa awam, saya nggak ngerti saham kapan naik, kapan turun, nanti takut rugi, taruh aja di reksadana, nanti mereka yang akan kelola. Betul, secara kolektif tapi secara kolektif. Ya. Dan yang ketiga keuntungannya adalah diversifikasi risiko. Ingat kita selalu diajarkan dari awal kan, kalau mau invest jangan di satu tempat karena menjaga risiko. Kalau yang ini bangkrut, yang rugi, yang masih ada yang lain yang naik. Jangan cuma semua di saham. Kita harus punya saham juga, obligasi juga, emas juga, dan lain-lain. Kata nenek saya nggak gitu, katanya jangan taruh telur di satu keranjang. Sama aja ya? Taruh di satu keranjang itu sama aja. Nah, kalau di reksadana, kita ketika beli saham, ratusan saham yang dibeli. Kita beli obligasi, puluhan obligasi yang dibeli. Kita taruh di bank, beberapa bank kita taruh uangnya. Nah, sehingga dengan reksadana, risikonya bisa lebih kecil. Kita nggak mungkin punya ratusan ribu terus taruh uangnya di berbagai macam bank ya. Mungkin, tapi dengan reksadana dikolektifkan dulu baru kita bisa beli. Nah, inilah kemudian kita beli reksadana. Sekarang Anda mulai tertarik ingin memiliki reksadana. Nah, kira-kira di mana ya beli reksadananya? Untuk beli reksadana ada bisa dua kemungkinan untuk beli reksadana. Pertama, Anda bisa beli melalui bank. Bank berperan sebagai agen penjual. Jadi banyak bank yang berperan sebagai agen penjual. Anda cukup tanya ke bank langganan Anda, apakah saya bisa beli reksadana di sini? Yang kedua, Anda bisa beli reksadana langsung dari pabriknya atau langsung dari perusahaan manajer investasi. Namanya perusahaan aset manajemen atau manajer investasi. Mereka perusahaan yang menerbitkan produk yang bernama reksadana. Jadi reksadana ini sebenarnya macam-macam namanya? Banyak sekali, ada ratusan.
Ada ratusan? Ada ratusan jenis, ada ratusan merek reksadana yang bisa Anda pilih. Dan setiap merek reksadana akan punya kebijakan yang berbeda. Misalnya reksadana A, kalau saya pengen investnya di khusus blue chip, saham-saham blue chip. Reksadana B, kalau saya investnya di obligasi-obligasi pemerintah. Reksadana C, saya lebih banyak invest di campuran antara obligasi dan saham. Jadi banyak sekali. Dan ada yang sekian persen di saham blue chip, sekian persen di sini. Ada high risk, low risk, dan sebagainya. Jadi kita pilih sesuai, saya pengennya beli yang ini deh. Nah, strateginya dari awal sudah tentukan, kita tinggal pilih mau masuk yang mana. Strategi detailnya, biar tim manajer ahli yang menentukan. Kita cukup terima laporan. Saya yakin Anda makin penasaran mengenai reksadana ini, dan sebelum Anda memutuskan untuk membeli besok, ikuti terus perbincangan kami tentunya hanya di Mata Uang. Namanya Seto kecil itu bandel. Bukan hanya bandel, tapi nakal sekali. Kreatifnya Kak Seto, kita jadi suka ketawa kalau mau tidur Seto dijepit gini. Seharusnya seorang guru sangat peduli pada kondisi setiap murid-muridnya. 1 jam lebih dekat, TV One memang beda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Oke, pemirsa, langsung kita lanjutkan perbincangan kita seputar reksadana. Nah, mungkin langsung aja Mas Gus, apa yang harus diketahui sebelum memilih untuk membeli reksadana? Oke, untuk beli reksadana Anda bisa pertimbangkan satu, pilihlah jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan. Yang kedua, lihat kinerjanya, dan ketiga, lihat juga rating atau penilaian dari pihak independen. Jadi kalau yang pertama ya, kita bagaimana sih jenis reksadana Anda lihat. Kalau Anda investnya dalam jangka waktu yang panjang, Anda boleh pilih yang risikonya tinggi, yaitu reksadana saham. Kalau Anda agak pendek atau agak menengah, Anda boleh pilih yang reksadana campuran. Kalau misalnya agak pendek lagi, Anda boleh pilih reksadana yang sifatnya reksadana pendapatan tetap. Yang kedua tadi saya sampaikan, lihat kinerja di masa lalu. Anda boleh minta fun fact sheet atau laporan di masa lalu, kemudian kita lihat harganya kira-kira seperti apa perkembangan harganya. Dan yang ketiga, boleh juga Anda lihat di koran-koran, di majalah, di internet, review atau rating mengenai reksadana dari lembaga-lembaga pemerintah yang independen. Oke, ini penting banget ya. Nah, apalagi kalau kita ke sana, biasanya kita juga bisa minta ya historinya bagaimana kita sih bisa gitu minta. ya. Betul bisa sekali, minta, ya. Betul sekali. Dan tadi juga yang kalau boleh saya garis bawahi bahwa yang risikonya tinggi atau sahamnya komposisinya tinggi itu untuk jangka yang lebih panjang jangka panjang, karena reksadana saham itu isinya adalah 80% di saham, maksimal 20% lagi baru megang cash atau yang lain-lain. Karena saham naik turunnya tinggi, maka ini reksadana yang risikonya paling tinggi, tapi juga hasilnya yang paling tinggi. Oke, tapi kalau misalnya yang risikonya rendah, ya itu bisa jangkanya lebih pendek. Betul gitu ya? sekali. Oke, baiklah. Nah, sekarang memang ada berapa jenis nih tipe dari reksadana? Kita sudah sebut satu tadi ya. Sebetulnya ada 4 jenis reksadana, dilihat berdasarkan isi portofolio investasinya. Yang saham adalah isinya lebih banyak di saham, 20% baru dalam bentuk yang lain. Yang kedua, ada reksadana yang isinya adalah obligasi, disebut dengan reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, ada reksadana campuran antara saham dan obligasi. Dan yang keempat adalah reksadana pasar uang yang isinya lebih banyak dalam bentuk deposito. Oke, ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya jangka waktunya itu paling cocok berapa aja? Kalau yang reksadana saham 5 tahun ke atas silakan pilih reksadana saham. Mungkin 3-5 tahun Anda boleh pilih reksadana campuran.
di bawah 3 tahun Anda boleh pilih reksadana pendapatan tetap, dan yang reksadana pasar uang mungkin boleh untuk yang jangka 1 tahun 2 tahun. Nah, tadi ngomong bahwa kalau misalnya yang resikonya tuh lebih besar kalau misalnya 80% saham. Nah, resiko apa lagi sih yang harus kita perhitungkan sebelum beli reksadana? Resiko paling tinggi investasi reksadana adalah resiko naik turunnya harga. Selain daripada itu juga ada resiko yang sifatnya makro ya. Kalau misalnya lagi krisis tentu normal kalau misalnya harga saham turun. Kalau misalnya suku bunga sedang naik, maka normal juga kalau misalnya deposito lagi turun. Kemudian ada risiko lagi misalnya risiko likuiditas. Risiko likuiditas di mana ada jeda waktu sekitar 4-7 hari reksadana itu untuk bisa cair. Jangan sampai kita berharap, aduh saya jual hari ini kemudian langsung dapat uang. No, kita harus tunggu sekitar 4-7 hari. Tapi lumayan liquid juga ya. Lumayan liquid gitu ya. Kalau deposito kan ada jangka waktunya. Kalau setahun kita keluarkan di tengah, kita kena penalti nanti jadinya ya. Kalau reksadana Anda bisa jual kapanpun juga, tapi harus nunggu sampai masuk ke rekening sekitar 4-7 hari. Tapi kalau kita bandingkan dengan keuntungan deposito, kalau deposito kan ada bunga bulanan. Nah, kalau untuk reksadana keuntungannya seperti apa? Oke, jangan bayangkan reksadana itu seperti deposito. Karena kalau Anda bayangkan seperti deposito, maka Anda berpikir dia akan mendapatkan hasil yang pasti setiap bulan. Kemudian ada jangka waktu. No, reksadana itu lebih mirip dengan saham. Mirip dengan saham dalam arti kita bisa beli kapan saja, kita bisa jual kapan saja, dan keuntungannya berupa kenaikan atau penurunan harga. Dan dari saham itu sendiri ya? Dari semua isinya. Kan isinya bisa saham, bisa obligasi, bisa deposito, itu setiap hari berubah. Makanya harga reksadana itu diupdate setiap hari. Kalau saham kan setiap detik berubah ya. Ada websitenya nggak sih yang kita bisa lihat? Oh bisa, Anda boleh lihat di www.infovesta.com. Itu adalah website paling populer untuk melihat reksadana di Indonesia. Kalau internasional Anda boleh lihat www.bloomberg.com. Oke, itu lengkap ya. Itu dan lengkap aplikasinya ada bisa di handphone ya? Bisa juga di handphone. Anda bisa lihat kinerjanya kira-kira 1 tahun terakhir seperti apa. Itu bisa lihat di handphone maupun di internet. Nah, karena ini berhubungan dengan saham, pasti Anda bertanya, kapan belinya dan kapan jualnya? Pada prinsipnya sih ada 2 cara orang investasi di reksadana. Strategi pertama adalah dengan cara melakukan trading. Ketika harga naik, dia jual. Ketika harga turun, dia beli lagi. Naik lagi, jual lagi. Turun, andaikan kita tahu banyak yang kaya pasti. Kalau kita semua bisa tahu banyak yang kaya, tapi pada kenyataannya menerapkan strategi seperti itu sedikit. Kenapa? Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Lebih banyak melakukan yang disebut dengan cost averaging atau merata-ratakan harga. Harga berapapun, lebih baik Anda beli secara rutin setiap bulan. Misalnya gajian tanggal 1, ya udah deh, beli setiap tanggal 5 atau tanggal 3. Dan itu beli rutin, kau usah lihat harga, pokoknya beli 1 juta per bulan, beli terus sehingga dalam 1 tahun Anda akan dapatkan harga rata-rata selama 1 tahun. Dan secara statistik, strategi yang kedua ini lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Lebih menguntungkan dalam jangka panjang ya. Wah, kalau dengar untung-untung pasti Anda tertarik. Dan masih banyak lagi tips-tips yang memberi Anda keuntungan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Mata Uang. Namanya Seto kecil itu bandel. Bukan hanya bandel tapi nakal sekali. Kreatifnya Kak Seto, kita jadi suka ketawa kalau mau tidur tentu dijepit gini. Seharusnya seorang guru sangat peduli pada kondisi setiap murid-muridnya. 1 jam lebih dekat, TV One memang beda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
kasih Anda masih bersama kami dalam Mata Uang. Saya masih penasaran nih untuk nanya-nanya Mas Gos seputar reksadana khususnya. Nah, sebetulnya berapa sih sebenarnya kenaikan harga reksadana? Berapa persen kira-kira? Yang jelas reksadana tidak bisa dipastikan berapa kenaikannya, dan tidak boleh juga seorang Anda beli nanti misalnya beli di bank atau menjadi investasi kemudian mereka menjanjikan, tidak boleh ya. Jadi Anda kita cuma bisa menganalisa, dan kita punya data 3 tahun terakhir. Anda bisa lihat di layar, di sini ada banyak reksadana yang saya kutip di sini. Ada lihat kinerja 1 bulan, ada yang mulai dari 0,32% sampai dengan yang sampai 7,43%. Dalam 1 bulan yang naik sampai 7% loh. Tapi ada juga yang cuma 0,6%, kan beda-beda ya. Dalam kinerja 1 tahun kita lihat yang minus 9% ada. Tapi ada juga yang sampai positif 32,5%. Dalam 1 tahun dia naik 32%, tinggi sekali kan? Ada juga kita lihat kinerja 3 tahun, ini yang paling kecil kita lihat di sini ada 45%, yang paling besar sampai 100% lebih. Dalam waktu 3 tahun naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Ini cuma sedikit yang saya cantumkan di sini, pada kenyataannya ada ratusan reksadana. Jadi Anda bisa lihat mana nanti kira-kira yang paling hasilnya cocok, paling oke, kemudian juga paling cocok. Anda bisa konsultasi langsung nanti dengan perencana keuangan Anda. Oke, waduh. Tapi kalau dilihat yang paling rendah aja 45%, waduh, masih dibandingkan dengan sangat deposito masih jauh, iya. masih di atas gitu ya, karena Betul. per tahunnya sekitar 15%. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih. Sering mendengar tentang reksadana, tapi nggak tahu gimana cara belinya. Prosedur belinya sebetulnya simpel sekali. Tadi sudah kita sebut, Anda bisa beli melalui bank atau langsung ke manajer investasi. Jadi nomor 1, datang ke bank atau manajer investasi. Kemudian yang kedua, Anda minta prospektus. Anda minta prospektus, dibaca, difahami. Kalau Anda setuju, Anda minta formulir pembukaan rekening. Anda buka rekening reksadana di situ. Dan yang keempat, tinggal transfer. Nah, sebentar, kalau manajer investasi itu apakah seperti asuransi kita bisa ketemu orangnya atau harus ke kantornya? Ada beberapa perusahaan yang menyediakan namanya marketingnya lah ya, bisa datang. Ada juga yang secara online, ada yang juga bisa langsung datang ke kantornya. Oke. Jadi banyak pilihan juga, itu mudah sekali ya. Kalau misalnya lagi arisan kita panggil aja gitu ya. Oh, bisa juga, sangat bisa. Tapi ingat yang pertama, Anda harus beli beli langsung, dalam arti ada tanda tangan asli. Nanti kalau berikutnya Anda bisa beli secara online, bisa melalui transfer saja. Yang pertama itu yang internet. penting ya. Tapi yang pertama penting tanda tangan asli di formulirnya langsung. Tapi tadi disebutkan prospektus itu kenapa penting? Prospektus itu seperti ringkasan penjelasan mengenai reksadana yang isinya adalah siapa yang menerbitkan reksadana ini, berapa nilai reksadananya, kemudian siapa yang mengelola, manajer investasinya siapa saja, mulai dibeli berapa ratus ribu, kemudian kapan tanggal pembukaan, pernyataan-pernyataan banyak sekali. Itu harus Anda baca supaya kita paham, dan termasuk strateginya. Oke, kalau nggak paham angka-angkanya kan banyak nih, kita bisa tanya-tanya. Nggak banyak angka di situ, tapi lebih katakanlah apakah ini lebih banyak beli saham atau kalau lebih banyak beli obligasi. Kalau saham seperti apa, obligasi seperti apa, mereka akan jelaskan. Resikonya apa saja, biayanya berapa, semua dijelaskan dalam prospektus. Bentuknya ada biayanya? Kecil. Ada biayanya juga. Ada biasanya biaya belinya sekitar mulai dari 0 sampai 2% lah. Sampai 2%. Belinya. Pas jualnya lagi biaya mulai dari 0 sampai dengan ya sekitar 1,5%. Ya, tapi tiap produk beda-beda. Ada yang pas belinya aja, ada yang pas jualnya aja. Ada yang di depan 0, di belakang 0, beda-beda lah. Beda-beda, tinggal pilih aja karena pilihannya ada banyak sekali. Nah, sekarang kalau mau jual gimana caranya? Susah. Tadi kalau mau beli kan datang langsung, minta formulir, isi, tanda tangan. Nah, ketika jual juga Anda harus tanda tangan formulir penjualan. Tanda tangan formulir penjualan, sebetulnya bisa juga Anda minta formulirnya dulu, tanda tangan asli, kemudian dikirim belakangan, di fax lebih dulu, kemudian dikirim aslinya belakangan, nanti diproses dan perlu waktu sekitar 4-7 hari sampai dengan dananya cair. Oh, ini juga menyenangkan ya apabila Anda sudah mulai memiliki reksadana, misalnya Anda kira-kira mau beli bulan ini gitu ya, atau mau jual bulan ini, oke, tanda tangan semuanya, nanti begitu mau jual saya telepon ya, gitu, itu bisa juga ya?
Iya bisa, jual via telepon, tapi tetap Anda harus tanda tangan formulirnya. Asli ya? Tanda tangan asli itu mereka akan proses. Baru bisa diproses. Iya. Dan biasanya pada saat mau jual kita ditelepon lagi oleh banknya. Betul. Jadi aman sekali, sangat aman. Betul. Nah, kalau tadi udah dijelaskan panjang lebar cara beli, cara jual. Nah, yang paling penting nih pertanyaannya, supaya kita tidak terjebak kepada manajer investasi yang nakal. Inilah enaknya reksadana. Reksadana tadi saya sudah sampaikan, dia diatur dengan sangat ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Anda bisa cek, misalnya saya taruh reksadana A, B, C nih bener atau enggak ya? Anda boleh cek di websitenya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nanti di sana lihat reksadana apa sih yang masih aktif. Kemudian pastikan nomor 1 ya bahwa reksadananya masih aktif. Itu ada di websitenya OJK. Yang nomor 2, ketika beli pastikan bahwa Anda transfer ke rekening khusus pembelian reksadana merek tertentu. Jadi satu merek punya satu rekening khusus untuk beli reksadananya. Jangan transfer ke rekeningnya perusahaan atau rekeningnya bank tertentu. Apalagi rekeningnya saya gitu ya. Jangan. Nama orang yang keluar pasti masukin nama angkanya reksadananya. Jadi kalau dipastikan itu nama reksadana aman. Kemudian reksadana ini juga aman kenapa? Karena ketika Anda beli harus dengan rekening Anda sendiri. Tidak bisa orang lain yang membelikan. Sehingga nanti ketika jual lagi juga langsung ditransfer ke rekening kita sendiri. Tidak bisa ke rekening orang lain. Kalau kita mau kasih ke orang lain ya itu urusan kita, tapi nanti kita pindahin sendiri ya. Iya. Biar jangan sampai jadi sarana untuk cuci uang. Jadi sangat-sangat aman sebetulnya ya. Aman sekali. Apa hal lagi yang harus kita perhatikan supaya kita tidak rugi? Reksadana itu kan saran saya adalah beli dalam jangka waktu yang panjang. 3 tahun, 5 tahun. Jangan beli sekarang, bulan depan kira-kira udah untung belum ya? No. Jadi kita pastikan bahwa dalam jangka panjang sehingga kita tidak harus terlalu memperhatikan berapa harganya. Reksadana setiap hari harganya berubah. Anda bisa cek di koran, Anda bisa cek di website, dan setiap bulan juga sebetulnya dapat laporan. Iya, dan kalau tiap hari nanti jantungan ya, udah biarin aja lah ya. Nggak usah dilihatin tiap hari. Anda invest saja bulanan, begitu katakanlah mau untuk sekolah anak, Anda invest bulanan, kira-kira 6 bulan sebelum anak masuk sekolah Anda cek, sudah cukup belum sesuai dengan target saya, belum sesuai target, udah jual, selesai. Jual gitu ya. Nah minimal banget berapa nilai uang yang harus kita keluarkan? Banyak orang yang nggak percaya bahwa reksadana bisa mulai dengan ratusan ribu rupiah. Iya, banyak yang nggak percaya. Reksadana itu bisa dimulai dengan 250.000, 500.000 itu sudah bisa. Sudah bisa? Sudah bisa. Untuk invest di awal 250 atau 500.000. Ada yang juga yang 1 juta sih, ada juga yang 5 juta. Tapi lebih banyak yang 500 ribuan. Yang 500-an ribu dan bisa ya? Dan Anda boleh top up atau boleh beli lagi dengan 100.000. Untuk top up-nya nambahnya 100.000. Dan ini reksadana bisa dibeli kapan saja dan bisa dijual kapan saja. Jangan bayangkan seperti deposito ya. Reksadana bisa dibeli kapan saja dan dijual kapan saja, terserah kita. Nah, kalau misalnya emas, setiap orang disarankan harus memiliki investasi emas. Kalau reksadana? Ini rahasia. Apa itu? Tapi saya kasih tahu. Semua perencana keuangan menyarankan kepada semua kliennya untuk selalu punya reksadana. Berapa persen dari jumlah? Itu tergantung perhitungan kita, berapa persen dari aset kan tergantung tujuan keuangan. Tapi ini adalah produk keuangan yang disarankan oleh semua perencana keuangan karena ini produk keuangan yang paling mudah, paling murah, dan paling optimal untuk investasi. Waduh, kalau gitu ini rahasia. Rahasia ya, cuman kita aja yang tahu. Nah, kalau gitu saya yakin pemirsa pasti udah tertarik banget untuk juga memiliki tipe investasi reksadana. Kira-kira boleh di-refresh lagi Mas supaya nggak lupa sebelum kita. Ada 3 hal yang harus Anda ingat sebelum investasi reksadana. Pertama, beli reksadana di bank atau di manajer keuangan, di manajer investasinya secara langsung. Yang kedua, reksadana bisa dibeli kapan saja dan dijual kapan saja, tidak ada jangka waktunya. Dan ketiga, statistik menunjukkan beli reksadana secara rutin setiap bulan itu lebih optimal hasilnya dibandingkan dengan tunggu harga naik atau harga turun. Waduh, kayaknya udah siap nih pemirsa untuk langsung memutuskan memiliki investasi reksadana. Nggak usah khawatir, 250.000 juga bisa ya. Dan untuk top up-nya 100.000. Bisa lah dari penghasilan tiap bulan 100.000 membeli reksadana. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa Anda tetap bisa menjumpai kami di Twitter, di mention kami berdua. Betul. Dan minggu depan kita ketemu lagi ya Mas. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Wah, yang pasti nggak kalah asiknya. Jadi tetap bersama kami di Mata Uang. Pertarungan petinju tak terkalahkan dalam mempertahankan gelar.
Jake Thurman versus Julio Diaz, Minggu 27 April dalam Live World Boxing di TV One. Memang beda. Kami hadir memberikan berita teraktual. Ini dalam perspektifnya adalah anak-anak. Sejarah kecelakaan dunia terbaru, Pak, dengan spekulasi yang Diulas dengan perbincangan yang hangat dan informatif. Mulainya itu terjadi tahun 2009. Kita ini kan ingin melindungi warga negara kita. Ini kaitannya pada terorisme pembajakan udara. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Memang beda. Dengan semangat persatuan dan persaudaraan, menyatakan siap menciptakan pemilu yang aman. Setiap orang memiliki warnanya masing-masing. Namun rakyat Indonesia membuktikan perbedaan bukan berarti perpecahan. Terima kasih karena telah percaya kepada kami untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Perjuangan kami bukan mencari kekuasaan. Kami berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalah dan menang di dalam pemilu bukan soal. Apapun hasilnya, yang harus menang adalah seluruh rakyat Indonesia. saya dilecehkan sama keluarga saya sendiri. Proses berpikir yang salah. Nah, kalau ditarik lagi ke belakang, kenapa bisa salah ini itu? Ya itu sebabnya macam-macam. Usia 6 sampai 8 tahun. Yang melakukan itu adalah opa. Aku aja manggilnya opa. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak itu harus dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu, alat yang digunakan untuk melakukan pelecehan disita untuk negara. TV One memang beda. Ternyata baru ketahuan pelakunya itu lebih dari 2. Karena kan sekolah melarang kami untuk lapor ke polisi dulu, menunggu 1 minggu. Ya nggak mau kami. Apa jaminan kalau dia pakai nama asing lalu outsourcingnya itu baik? Itu pengacara yang ngomong begitu karena dia dibayar, dia omong begitu. Saya itu jago mengenai pasal-pasal, ibu jago mengenai bidang ibu. Itu kan ibu yang tahu tentang komite-komite. Komite sekolah mana saya tahu? Anak saya udah lulus dari Landir, udah lebih pintar dari ibu sekarang. TV One memang beda. Namanya Seto kecil itu bandel. Bukan hanya bandel tapi nakal sekali. Ini balik ke saya. Kadang kreatifnya Kak Seto, kita jadi suka ketawa kalau Mas Iris Seto dijepit gini. Seharusnya seorang guru sangat peduli pada kondisi setiap murid-muridnya. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda.